Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Buana. Pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan mengenai dashboard Shiny saya yang bisa kita gunakan untuk menentukan lokasi strategis bisnis pariwisata di seluruh lokasi wilayah kabupaten di Indonesia. Nah, bisa bisa kita lakukan scraping di bagian data dan peta untuk kita tentukan lokasinya. Misalnya kita pilih Jambi, untuk kabupatennya kita pilih misalnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan kecamatannya bisa kita pilih semua kecamatan atau kecamatan tertentu saja. Nah, untuk kategorinya di sini kita bisa pilih, misalnya kita hanya tampilkan kategori hotel, restoran, dan toko saja, maka kita centang ketiganya dan mulai scanning, dan otomatis nanti petanya akan menuju lokasi yang kita scanning tadi dan menampilkan titik-titik scraping yang kita dapatkan di lokasi tersebut tadinya. Nah, di sini juga ada fitur upload file CSV, jadi kita upload filenya dan kita open, maka data akan langsung terupload dan otomatis map berpindah ke lokasi titik-titik berdasarkan data yang tidak tadi kita upload. Dan di sini ada ringkasan mengenai tabel-tabel data kita tadinya. Nah, langsung saja ke bagian machine learning analysis. Di machine learning analysis ini ada beberapa metode yang saya gunakan. Yang pertama ada Keymeans, DBScan, hierarchical scoring, heatmap, Topsys, dan fitur bandingkan. Nah, untuk di bagian Keymeans di sini kita bisa tentukan jumlah klasternya itu mau berapa berdasarkan elbow method yang ada di sini. Nah, di sini ada juga fitur hanya tampilkan fitur geografis, longitude dan latitude. Jadi kolom review dan jumlah review itu kita anulir. Jadi kita hanya mencari kedekatan berdasarkan lokasi geografisnya saja, berdasarkan titik longitude dan latitude saja. Dan juga di sini ada dua tampilan peta, nanti akan saya tampilkan, dan juga filter kategori. Bisa kita centang dan uncentang. Lalu kita jalankan saja keymainsnya. Nah, ini peta yang pertama, dia seperti ini, membagi wilayahnya berdasarkan kelompok-kelompoknya, dan juga bisa kita lihat berdasarkan titik-titik yang warnanya ini berdasarkan klaster yang ada di sini. Nah, di sini juga ada komposisi kategori per klasternya yang divisualisasikan dengan bar chart, dan di sini juga ada silhouette score, dan juga ringkasan tabel per klasternya dari klaster pertama sampai klaster terakhir. Oke, langsung saja kita ke bagian DB-scan. Nah, di DB-scan sini kita bisa atur epsilon radiusnya mau berapa, min PTS-nya mau berapa, dan lain sebagainya. Di sini ada juga fitur hanya geografis saja dan titik-titik seperti sebelumnya. Misalnya kita coba jalankan, maka akan otomatis tertampil di sini chartnya. Di sini kita bisa dapat bahwa ada 6 cluster dengan 16 noiser. Dan di sini sudah ada insight dari robot kami yang mengenai penjelasan mengenai hasil dari scanning data di sini menggunakan metode yang ada. Di sini juga ada distribusinya dan ada KNN distinct plot-nya, dan juga ada ringkasan di scan-nya itu seperti apa yang bisa kita lihat di sini. Oke, selanjutnya ke hierarchical. Nah, di hierarchical ini bisa kita tentukan jumlah cluster yang ingin kita gunakan itu ada berapa. Ada juga fitur hanya geografis seperti sebelumnya, dan bisa kita tampilkan menggunakan tampilan beberapa peta yang berbeda. Yang kita mulai dan otomatis akan tertampil seperti ini. Di sini ada dendrogram, ada petanya yang memvisualisasikan titik-titiknya berdasarkan warna, berdasarkan klaster yang ada, dan juga ada kategori per klaster ini masing-masing didominasi oleh kategori apa per klasternya. Dan ada juga profil klasternya di sini. Ada M-nya berapa, price ratingnya atau kategorinya itu apa. Nah, selanjutnya kita ke bagian scoring. Nah, di bagian scoring ini lebih fleksibel lagi karena kita bisa tentukan bobot ratingnya itu berapa sih, bobot reviewnya berapa, bobot kepadatannya berapa, dan tampilan top end-nya itu mau ditampilkan berapa. Sini ada fitur filter kategori juga, dan bisa kita lihat bila kita menaruh bobot sekian dan rating sekian dan lain sebagainya, maka akan tertampil seperti ini. Bila bobotnya kita ubah lagi, maka otomatis datanya bakal berubah juga mengikuti bobot yang ada. Dan tampilannya bisa kita atur, misalnya kita hanya lokasi pantai saja, maka otomatis dia akan berubah berdasarkan lokasi pantai saja. Nah, untuk heatmap, nah di heatmap ini bisa kita bandingkan, misalnya kita membandingkan semua kategori dengan kategori pantai. Nah, maka otomatis heatmap-nya akan menampilkan kabut-kabut biru ini berarti kepadatan di semua lokasi ada. Kita lihat di mana sih lokasi bisnis pariwisata yang paling padat itu, dan titik-titik biru ini adalah heatmap B-nya, yaitu lokasi pantai. Bila kita tidak ada, maka akan menampilkan titik kabut-kabut lokasi paling padat saja di semua kategori. Misalnya kategori pantai saja, maka kabutnya akan mengikuti garis pantai sesuai titik-titik pantai itu berada. Nah, untuk bagian topsis, di bagian topsis ini lebih fleksibel dari dari scoring tadi karena bisa kita atur lebih banyak kriteria, misalnya kayak rating, review, ada kepadatan, dan juga diversitasnya. Nah, di sini bisa kita atur juga top end-nya mau berapa, dan ada fitur filter kategori juga. Nah, bisa kita tampilkan seperti ini. Misalnya kita ubah lagi diversitasnya atau bobot yang lainnya, maka datanya bakal berubah mengikuti bobot yang kita berikan sebelumnya. Tuh. Nah, di sini juga ada ringkasan mengenai topsisnya bisa kita filter berdasarkan yang tertinggi, terendah, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada fitur bandingkan untuk kita bandingkan 2 sampai 4 lokasi. Misalnya kita ingin bandingkan lokasi A, B, dan C. Nah, kita lihat apa sih unggul dari masing-masing kategori yang ada ini. Oh, dia unggul di review, unggul di kepadatan, unggul di rating. Dan di sini juga ada profil singkat mengenai bagian-bagian yang kita coba bandingkan. Dan di sini ada juga tabel perbandingan itu seperti apa, dan sudah lengkap keterangannya, ada densitas, alamat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk bagian AI konsultan, pasti banyak pengusaha yang masih bingung membaca data mengenai statistika analisa yang ada. Maka kami di sini menyediakan AI konsultan untuk kita tanya mengenai metode-metode yang ada atau menentukan lokasi bisnis strategis berdasarkan metode yang ada dengan bantuan AI. Jadi misalnya kita tanya di mana lokasi strategis untuk membuka bisnis penyewaan alat diving. Nah, maka otomatis nanti AI akan mengenerate dan menentukan titik lokasi yang paling krusial untuk kita lakukan penempatan bisnis penyewaan alat diving, dan di sini ada penjelasannya, di sini ada ringkasannya, dan di sini ada saran pertanyaan apabila kita bingung ingin bertanya apa dan lain sebagainya. Nah, di sini juga dia bisa membaca data pertanyaan yang kita tanyakan sebelumnya, sehingga pertanyaan kita selanjutnya itu berdasarkan pertanyaan kita yang sebelumnya juga. Misalnya, apa pertanyaan saya sebelumnya? Nah, di sini dia sudah bisa membacanya. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, dan website ini sudah bisa kalian akses di kolom deskripsi. Nanti saya sertakan linknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.